Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi zamil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para gus, alim ulama, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh ingkang tuhu kinabekten, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah. Niku kipase diundurke mriko, sing mriko men boten ketutupan. Dipun geser mburi titik. Tapi aja mok pateni goblok. Diundur riyen. Apa diwalik kowe ngaji aku mundur ke kipas. Bon ketok nggih. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat dari cara bagaimana beliau memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Ini akhlak yang harus dicontoh. Di saat hari ini justru banyak orang menghinakan manusia. Hari ini banyak orang yang meninggikan dirinya tujuannya untuk merendahkan orang lain, menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang lain salah, rumangsa paling benar. Nah, Kanjeng Nabi sebagai role model, contoh yang konkret dan nyata bagaimana Kanjeng Nabi memanusiakan manusia. Kula niku sakniki nembe sering matur babakan satu makalah yang merupakan sindiran untuk manusia.
Apa makalah yang saya sebut? At'imil kalba salasa ayamin sayat kuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada manusia, berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka anjing itu akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani 3 dino, kelingan 3 tahun. Menungso dipakani 3 tahun, lali 3 dino. Berarti nyuwun sewu, luwih apik menungso napa asu? Bahkan anjing sekalipun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Sakniki kathah wong ditulung malah nyokot. Pertanyaan kula, asune sing endi, wonge sing endi? Nggih Bu. Ternyata anjing itu tahu siapa yang menolong dia. Makanya anjing itu manut. Kalau dia dikasih makan, maka sang anjing pun akan mengikuti dan tahu siapa yang memberikan makan. Tapi lucune sakniki napa-napa sing disalahke asu. Ngandani wong angel, oh dasar kelakuane kaya asu. Nggih mboten? Ana wong nakal diarani kaya asu. Sakniki kudune diwalik kok. Lah ana asu apik dasar kaya wong. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, anjing itu dalam Al-Quran banyak disebut. Salah satunya, anjing itu digambarkan sebagai orang yang rakus dan tamak. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah famasaluhu kamasalil kalbi ing tahmil alaihi yalhas au tatsrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Niki ayat niki juwarang dibaca oleh dai, dibaca oleh mubalik karena sindiran keras. Ayat niki isinya apa Bapak Ibu? Oh, ini ada BTV toh. Jadi panitia mungkin yang belum tahu, itu ada kru BTV. BTV itu punya acara namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi insya Allah acara ini akan disayangkan di BTV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Maka ibu-ibu yang belum sadar disyuting raine dipupurin dhisik. Tapi kita emun pupuran kabeh nggih. Ketok kat wau kipas-kipas. Kula ngerti jenengan kipas-kipas ora mergo wedi panas. Ning wedi wedake luntur. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sak janjane awake dhewe niki derajate kabeh ajeng diangkat kali Gusti Allah. Tak dongake, semua yang hadir mudah-mudahan derajatnya diangkat oleh Allah. Kalau toh bukan bapak ibunya yang diangkat derajatnya, insya Allah anaknya.
anaknya diangkat derajatnya oleh Allah, bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Mila panas kaya ngopo jenengan ra serang gresula, dinikmati mawon. Bila perlu dianggap kaya piknik di pinggir pantai. Contoh orang yang piknik itu adalah wong sing nyelonjorke tungkae. Nah, ngoten iki kalau contohnya ngoten iki. Jadi anggap mawon kaya teng pinggir pantai. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Pokoknya lak ngaji niku digawe sesantai dan serilek mungkin. Nggih? Wis ora usah dianggap serius. Nggih santai mawon. Nggih, ning ya aja dipadake nonton kebun binatang. Ngumelake ini menganggap kaya munyuk. Allah pengen mengangkat derajat kita semuanya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Tetapi orang-orang yang mau diangkat derajatnya oleh Allah ini justru dia lebih cenderung ke urusan dunia. Wattaba'a hawah, dan justru mengikuti hawa nafsunya. Sing rusak awake dhewe niki lak hawa nafsu. Kula takoni kalih santri, "Bah, kenapa kalimat nafsu banyak diikuti dengan kalimat hawa?" Mergo ternyata sing pinter gawe nafsu itu adalah hawa. Ngoten Kiai. Sing gawe nafsu niku senengane hawa, wong wedok. Ora kok salahe wong wedok, ku ya gobloke wong lanang barang. Sing wedok mancing-mancing nganggo hawa, sing lanang ya gegeden nafsu. Cocok matamu, cocok. Maka terjadilah hal-hal yang kok tidak diinginkan, hal-hal yang diinginkan. Sopo ngomong gak ingin, ya ingin kok. Gitu. Sing gaweane mancing-mancing nganggo hawa gitu. Mesti cangkeme rondo. Pertanyaan kula, hawa nafsu itu harus dibunuh apa tidak? Mboten. Hawa nafsu itu tidak harus dibunuh, tapi dikelola. Tak menungso ora duwe nafsu lah ya ora kepenak. Nggih mboten? Lan jenengan ra duwe nafsu, ndelok kula ora bakal cuwit-cuwit. Nyatane aku buka masker kamu langsung ingin, ya. Nggih angsal mawon. GR mbahmu GR. Kayak saya malam saya pengajian di kafe dan di Sarkem. Ada pertanyaan mbak-mbak begini, "Bah, boleh nggak mencintai suami orang?" Iya. Sinten sing rawuh? Oh, Pak Bupati. Monggo Pak Bupati. Lah wong ya aku ki rangkulan karo bupati sing nafsu malah awakmu to yo.
Shallu ala Nabi Muhammad. Terus nggih. Nah, lurah rada mriki lurah. Geser-geser. Wau napa pertanyaane wau? Soal hawa nafsu mau. Boleh enggak mencintai suami orang? Coba lak sing jawab ibu-ibu Kebumen. Boleh enggak mencintai suami orang? Sebelah kono. Boleh enggak mencintai suami orang? Yang jawab enggak boleh itu kemungkinan istri yang egois. Yang menjawab boleh kemungkinan janda atau minimal perempuan gatel. Kalau jawaban Gus Miftah boleh apa tidak boleh? Jawaban saya boleh. Mencintai suami orang itu boleh, ya nggak boleh mencintai istri orang. Loh kok jenengan ngomong curang? Kenapa mencintai suami orang boleh? Karena laki-laki boleh menikah 4. Kenapa mencintai istri orang nggak boleh? Karena perempuan tidak ada poliandri, laki-laki ada poligami. Kok wong lanang menangan Gus? Niku mboten menangane wong lanang, niku aturane agama. Saya itu sering Pak ditanya sama orang, kok agama egois? Kenapa laki-laki boleh 4, perempuan hanya boleh 1? Beda cuk. Tawene contoh be. Artawene contoh kok ora ono gelas to ning kene iki. Mboten mergo panitiane ngerti kula poso. Jadi panitiane makrifat, ngerti kiai ini poso ya ora usah disuguh. Tawene contoh, niki mboten salah paham. Ngopo Islam kok boleh poligami tidak boleh poliandri? Ono gelas 4 umpamane. 1, 2, 3, 4. Ya iki ya kira-kira mawon ya ora isine kok. Jiro lupat. Sendoke 1. Sendok 1 niki mlebu gelas 1, gelas 2, gelas 3, gelas 4. Yang kedua, gelasnya 1, sendoknya 4. Kalau gelas 4 sendoknya 1, maka yang terjadi dengan gelas 4 ini, apapun yang terjadi, yang tanggung jawab jelas siapa? 1 sendok. Persoalannya, kalau gelasnya 1 sendoknya 4, kok gelasnya pecah, kira-kira yang tanggung jawab sendok yang mana? Modar gue rasa jawab gue, ayo gue. Kok pingsut gitu? Karena gue kan ngoten nih Gus. Lagi lah gelasnya 4, 1, 2, 3, 4, sendoknya 1. Yang terjadi dengan 4 gelas ini jelas yang tanggung jawab siapa? Sendok. Yang menjadi problem, sendoknya 4, gelasnya 1. Ketika terjadi sesuatu dengan gelas yang 1, yang tanggung jawab sendok yang mana? Sing 4 mu sing ditanggung jawab. Padha lak wedoke 4, lanangnya 1. Kok 4 ki meteng kabeh? Sing tanggung jawab siapa? Laki-laki yang 1. Yang menjadi problem perempuannya 1, lanangnya 4. Kok sing wedok meteng, sing tanggung jawab sapa? Modar aku ayo kowe. Engko lak cilaka, gantenge kaya Gus Miftah, sikile kaya Pak Bupati, ayo kowe.
Niku betapa indahnya Islam itu mengatur kesemuanya, Bu. Jadi kaya jenengan itu boleh tidak mau dipoligami, tapi jangan menolak ayatnya. Gus, saya tidak mau dipoligami, boleh. Tapi kalau Anda mengatakan poligami itu nggak boleh, jenengan salah. Karena ayatnya membolehkan. Kalau sikapmu mengatakan saya tidak setuju, boleh. Tapi jangan melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Al-Quran. Kula ngomong ngoten kali bojo kula, ya nampa, tapi ya merengut. Akhirnya istri saya komitmen, Abah, apa? Saya siap di madu. Syaratnya apa? Asalkan Abah mau diracun, mau darah. Balik ayat ini yo. Niku tasik ngomongi babakan asu, Pak Bupati. Allah pengen mengangkat derajat kita semuanya. Derajat yang dimaksud itu nyuwun sewu, tidak harus pangkat dan jabatan. Kemuliaan seseorang itu kan tidak bisa dilihat hanya dari sekedar pangkat dan jabatan. Kalau kemuliaan seseorang itu dilihat dari pangkat dan jabatan, berarti orang segini banyak yang paling mulia adalah Pak Bupati. Mergo pangkate jabatane paling dhuwur. Walaupun mungkin yo kalau tingkat desa berarti yang paling tinggi derajatnya siapa? Pak Lurah. Kalau dilihat dari pangkat dan jabatannya, ternyata tidak. Kemuliaan yang diinginkan oleh Allah ini kenapa? Kemuliaan secara agama. Kalau kemuliaan secara agama sing didelok apanya? Takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dari pangkat dan jabatannya, tapi dari takwanya. Lah, problemnya nyuwun sewu, ketika Allah mau mengangkat derajat kita, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kita justru lebih senang dengan urusan-urusan dunia, memperturuti hawa nafsunya. Lah niki balik teng hawa nafsu wau. Orang yang memperturuti hawa nafsunya diibaratkan seperti apa dalam Al-Quran? Famasaluhu kamasalil kalbi. Orang yang lebih cenderung ke urusan dunia, dia memperturuti hawa nafsunya, perumpamaannya seperti anjing. Anjing itu karakternya apa? Jadi wau sisi apike asu wau mun kula aturke teng ngarep. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Bahkan anjing pun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Kalau hari ini justru banyak orang ditolong malah gigit, ditulung malah mentuk. Biar didukung sekarang malah membuat malu. Kok tepuk tangan? Karena aku menyampaikan ayat ini. Anjing tahu balas budi, banyak manusia nggak tahu balas budi. Karena memang budi nggak pernah mau dibalas. Apa salah budi kok dibalas? Anda nih oh Pak Bupati, saya itu menolak menuntut ilmu. Salahnya apa ilmu dituntut? Salahnya ilmu itu apa kok dituntut? Bu, kemana pengajian? Ngapain? Mau menimba ilmu. Ilmu jangan ditimba, wong ilmu nggak punya sumur. Mumet meneh ndasmu. Kayak wanitane wirawiri nggawa gelas kayak ngopo ta iki. Aku ki nyontoke gelas wis rampung. Malah rembukan dewe-dewe ki ngopo ta ki mbak yo cerewet men. Guys minggiro wae aku ora butuh gelas kok. Yuk gelasnya ya kosong bisa nih.
Oh, hobine Pak Bupati disuguh gelas kosong. Mah ora pengen salaman. Kok gelas kosong nganggo lepek itu ya apa to wong Kebumen iki? Ora usah ngombe air mineral dek nganggo gelas. Bocah-bocah kuwi lak ngombe biasane nggo ember langsung dikokop. Kita kandhani men ketoke pantes aku mau kayak gelas siji gini loh. Men ketoke pantes. Ini loh. Men pantes aku juga gelas siji ngono kosong. Nah, nggih pantes. Nggih. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah panitia terpekok sedunia. Panitia yang sangat luar biasa, tahu kiainya puasa disuguh gelas kosong. Kere. Sallu ala Nabi Muhammad. Famasaluhu kamasalil kalbi. Orang yang hanya memperturuti hawa nafsunya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, mendapatkan pangkat dan jabatannya, tidak kenal halal haram, tidak kenal baik dan buruk, perumpamaannya seperti anjing. Apa karakter anjing? Famasalu kamasalil kalbi ing tahmil alaihi yalhas. Karakternya anjing itu, mohon maaf Bapak Ibu lihat, kalau dihalau dia menjulurkan lidahnya, melet-melet. Autatsruku yalhas, kamu tinggalkan anjing sekalipun dia juga akan melet-melet. Dadi diadang melet-melet, ditinggal melet-melet. Pertanyaannya, ibu tahu kenapa anjing itu selalu menjulurkan lidahnya? Kenapa anjing itu kok selalu melet-melet? Seolah-olah pengen memakan dunia seisinya. Dadi kabeh dipeleti. Kurang ajar, mbok dicontohke Gus, mbahmu iki lho. Mosok kiai ini kon melet-melet iki lho. Iki kiai apa asu? Intahmil alaihi yalhas, anjing itu ketika kamu halau dia akan menjulurkan lidahnya. Au yatrukhu yalhas, kamu tinggalkan anjing dia juga akan menjulurkan lidahnya, seolah-olah pengen makan dunia seisinya. Tapi Anda tahu Bapak Ibu, begitu anjing dilempar satu tulang saja dia sudah merasa puas. Dikai balung siji mawon asu pun seneng. Maka satu makalah yang hari ini sering saya baca nopo, al insanu ya'ti bila syai' summa yas'a wara'a kulla syai' summa yatruk kulla syai' wa yadhabu bila syai' summa yuhasab ala kulli syai'. Manusia itu datang tidak membawa apa-apa, kemudian dia hidup di dunia mengejar segala sesuatunya, lalu mati meninggalkan segala sesuatunya, pergi tidak tanpa membawa segala sesuatunya, dan dia akan dihisap atas segala sesuatunya. Jadi hari ini Anda yang tidak punya apa-apa niku kudune malah seneng, hisape enteng. Tapi lah kelakuannya kaya asu niku nyuwun sewu, hisapnya berat. Itulah alasan kenapa Gus Miftah di mana-mana kalau pengajian, kalau ketemu orang di jalan selalu bagi-bagi duit. Kaya ngono kok viral mani politik kere itu loh. Gus, kalau Gus Miftah bagi-bagi duit itu jelas. Kalau bagi-bagi masalah itu kamu. Loh Pak Bupati,
Saya bagi-bagi tiket umroh gratis pas ulang tahun pondok itu berapa Mas Gemilang? 21 tiket umroh. Kenapa nggak viral? Saya kemarin memberangkatkan 2 minggu yang lalu 21 orang berangkat umroh gratis. Ulang tahun pondok sebelumnya saya memberi tiket umroh gratis 21. Nggak viral. Di Pamekasan bagi duit receh viral. Money politik. Nilainya 5. Kok yang Kebumen ini nyambung wae uteknya ya. Jenengan perso 5 itu surat apa? Al-Maidah. Surat kelima itu Al-Maidah, ayatnya 11 isinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Jadi kalau kita nggak salah kok diserang sama orang, ingat yang menjaga kita adalah Allah. Manten mawon. Maka nyuwun sewu, luwe seneng nyerang apa diserang? Kalau saya lebih suka diserang. Makanya istri saya suka nyerang. Iya. Mbah Yai suka nyerang apa diserang? Sekarang jadi duda. Oh duda. Kulit mah aneh ya. Ada janda di sini? Siap dinikahi sama Abah Kiai? Kalau saya sama Abah Kiai itu bedanya satu. Ibarat tongkat Gus Miftah seperti ini. Kalau Abah Kiai seperti ini. Al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu tidak membawa apa-apa, Bu. Maka kenapa manusia lahir dalam keadaan telanjang, nggak ada yang bawa emas berlian, betul? Ternyata niku Pak Bupati, pulau niku dari kelingan gara-gara pertanyaan santri begini, bah, kenapa surga itu digambarkan dengan bidadari tapi nggak ada bidadara? Jenengan tahu takon apa mboten? Pernah batin apa mboten? Wong wedok, kenapa ada bidadari nggak ada bidadara? Ternyata kesenangan laki-laki dan perempuan itu beda, Bu. Wong lanang kui kesenangannya ya perempuan. Perempuan tuh kesukaan dan kesenangannya apa? Emas, permata dan berlian. Makanya laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Betul? Makanya laki-laki nggak punya perempuan justru kadang-kadang dinyek. Padahal banyak orang terhormat nggak punya perempuan. Tapi kalau nggak punya istri, nggak punya perempuan, dinyek. Cie, nyalon presiden nggak punya istri, cie. Saya mau tanya, ada nggak syarat nyalon pemimpin harus punya istri? Enggak. Banyak istri yang menjadi support system untuk suaminya,
Tapi juga banyak justru istri menghancurkan karir suaminya. Gini apa mboten? Justru kalau nggak punya istri, bagi saya malah keren. Kenapa keren? Karena ketika dia berkuasa nggak ada perempuan yang berani mengaturnya. Wong sekarang banyak pejabatnya bagus, istrinya bosok. Karirnya suami akhirnya hancur gara-gara kebosokan istri. Contohnya siapa? Ferdi Sambo. Ayo kowe. Jadi di surga itu ada bidadari, karena laki-laki itu memang orientasi tertingginya itu perempuan. Perempuan gak punya bidadara karena cukup dengan emas, harta, dan berlian. Makanya laki-laki kalau menikah itu mesti golek bojo sing ayu. Wong wedok kalau menikah golek bojo sing sugih. Mila lah bocah hadroh rupamu elek, ora apa-apa, tapi kowe kudu sugih. Kalau ganteng terus sugih, itu kan aku. Laki-laki semakin kaya dia semakin butuh perempuan, perempuan semakin kaya dia tidak butuh lagi laki. Laki-laki semakin kaya dia semakin nakal, perempuan semakin nakal dia semakin kaya. Kenapa Bu? Oh masuk. Alah. Ibu itu dari tadi ketawa nutup muka itu bukan karena dia malu, pamer jam. Alah. Balik nih yo. Al insanu ya'ti bila syai. Manusia nggak bawa apa-apa, Pak. Makanya kenapa kita lahir telanjang. Tapi kemudian apa? Summa yas'a wara'a kulla syai. Dia mencari segala sesuatunya. Bahkan kadang-kadang tidak kenal halal, tidak kenal haram. Halal haram niku nyuwun sewu Bu, baik dan buruk itu tidak hanya makanan tapi juga omongan. Kita itu banyak Pak Bupati, hati-hati memasukkan makanan ke dalam mulut kita tapi tidak hati-hati mengeluarkan perkataan dari mulut kita. Kula niku gak ada tembung ngeten. Kula gak ada tembung ngeten. Idza kanat qadamuka tatruku asaron fil ardi. Jika kamu meninggalkan jejak kaki, jejak di bumi. Jika kakimu meninggalkan jejak di bumi. Falisanuka yatruku asaron fil qalbi. Maka lisanmu meninggalkan bekas di hati. Berbahagialah bagi orang yang tidak zalim pada orang lain, tidak melukai orang lain, dan tidak menggunjing orang lain. Kalau saya punya prinsip Pak Bupati, Bapak Ibu, cangkemku oleh rusak, tapi ojo ngrusak wong liya. Saniki kata kelihatannya halus tapi justru menyakiti orang lain. Skornya berapa Pak? Wongnya ya teko. Ya melu guyu. Jilbabnya ya putih. Pak, saya itu nggak mau nutup-nutupi. Kalau saya ngomongnya sak gelem-gelem saya. Makanya banyak orang yang nggak suka sama saya, Miftah cangkeme kasar. Miftah sing kasar cangkeme. Lah banyak orang sing kasar justru kelakuane. Barang yang kasar itu kadang-kadang penting apa mboten? Penting. Buktinya apa? Keramik kamar mandi. Ayo. Keramik kamar mandi sing alus
kepleset pecah dasmu. Mila keramik kamar mandi justru yang kasar. Sapa ngomong sing kasar niku mesti elek? Ora. Miftah elek cangkeme, daripada kowe elek kelakuanmu. Cie. Bagaimana Duda? Selanjutnya Pak Bupati sambutan 2 menit. Kenapa sambutannya Pak Bupati 2 menit? Karena saya suka 2 menit. 2 menit. Pak Bupati sambutan berdiri. Karena pada dasarnya ibu-ibu suka berdiri. Nggih, ibu-ibu jumeneng ayo yang bisa baca Wadduha. Ayo. Jumeneng. Baca Wadduha. Ayo. Berdiri di sini. Ayo sini boleh berdiri. 4 orang, 5 orang. Jumeneng ayo. Tuh, ayo, yang buruan. hafal Wadduha dikasih hadiah sama Pak Bupati. Atau yang hafal Wadduha sampai lam yakunil. Wadduha sampai lam yakunil. Wadduha saja. Ayo. Ayo, langsung kasih mic. Langsung Mas, main cepet. Ya wes. Ayo. Sampun Bu, monggo. Ikut. Udah, ayo ikut. Pegang mic Bu. Putih, sing putih. Pun monggo Ibu Wadduha. Wadduha. Setunggal. Monggo Wadduha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala sawfa yuti. Ulangi. Alon-alon. Paring ibu Put. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bu, belum Bu, jangan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ibu, Alam Nasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam Nasroh tanah ini jenengan jejekan. Bu, yang ini baju putih. Ayo. Alam Nasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza farahta fansab wa ila rabbika farhab. Yang sebelahnya watini atin watini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa la tarabunnaha yanganal. Summa radatnahu ala safili. Summa radatnahu asfalina illa ilal ladzi
wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun Fama Fama yukadzibuka ba'du biddin Alaih. Falaisallahu bi ahkamil hakimin. Sebelahnya Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika alladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra bi rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam innal insana layat wal kalla innal insana layat ara'ahustana inna ila rabbika rujna Pun sampingi Al-Baqarah. Iqra. Pun Mboten saged. jenengan nggih Fatihah mawon. Nggih monggo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sik. Wong lima iki sing rondo sing ndi? Tak golek. Bud paring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan, yang senantiasa kita banggakan, Al-Mukarram Kiai Haji Gus Miftah. Tepuk tangan buat beliau para hadirin. Takmir masjid, pengurus masjid, panitia, Habib Hasan Alatos, motor sangat dan sedaya mawon alim ulama ingkang boten kasebat asma karim setunggal. Suatu kebahagiaan hari ini kita bisa mengikuti pengajian beliau yang tentunya kegiatan beliau sangat padat. Oleh karena itu panitia dan saya selaku bupati mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada beliau Gus Miftah yang kersa rawuh memenuhi panggilan panitia. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau. Para hadirin, alhamdulillah kalau kita berbicara pembangunan, anggaran kabupaten niku sangat girang. Untuk angkat P3K cukup besar sehingga beberapa infrastruktur pasti tidak terbangun. Dan alhamdulillah Pak Presiden bantu untuk Kabupaten Kebumen kurang lebih hampir 1 triliun M. 1 triliun. 1 Stream Estate di sebelah selatan. Yang mau hadir ke sana ngelihat tambak udang modern monggo. Ratusan miliar. Jalan Dendeles sakniki lagi dicor nggih. Karang bolong dugi Lok Gending nggih pun di aspal alus nggih mboten. Jalan dari Petanahan ke utara nggih seniki pun dicor sedaya nggih mboten. Alhamdulillah, terima kasih untuk Pak Presiden. Nggih para hadirin, itulah yang ada di Kebumen. Kalau kita tidak mempunyai backup pusat, insya Allah mboten kebangun. Catering nggih rusak-rusak mawon. Saya dulu pernah gelundung di sini, tabrakan di sini. Saya naik motor dari sana Pak Yai, ada motor dari sana ketubruk mencolot sampai sana. Para hadirin, itulah beberapa hal pembangunan. Sekarang alhamdulillah bantuan sosial ya turun terus. Yang belum dapat nanti diusulkan ke desanya masing-masing, kelurahan masing-masing. Sistemnya sudah ada, tinggal dimasukkan sistem, nanti dicek ke masyarakat langsung. Negara ini memiliki sistem security yang sangat kuat. Itu yang saya sampaikan, bahwa Kebumen juga sama. Kebumen juga sama. Yang bisa di-share nopo
jalan rusak Pak Bupati ini turu bae, jalannya di share, monggo, boleh. Tetapi berapa kekuatan yang ada di Kabupaten Kebumen dalam rangka menangkal apabila ada intervensi dari luar negeri, ini menjadi rahasia daripada negara dan kewenangannya tidak di bupati. Coba tahu-tahu negara lagi adem ayem perang atas Ukraina, gimana? Siapa yang bisa mau menebak adanya perang? Nggak ada. Semakin kita tahu kelemahan kita, semakin kita berbahaya, gimana? Enggak. Coba bapak-bapak, walaupun nggak punya uang tetap mendel mawon. Tahu-tahu ke kanan pinjam korek, ke kiri ngambil rokok, gimana? Mendel mawon. Nggak mungkin diteriak-teriakin saya nggak punya rokok. Ya itu saja para hadirin, saya mengajak pada seluruh hadirin yang berbahagia. Ya alhamdulillah kita punya ulama kita Gus Miftah yang alhamdulillah puasan Daudnya nggih kuat. Ya alhamdulillah artis-artis ngaos nggih kali beliau yang melebet Islam kali beliau nggih kathah. Beliau nggih keluar masuk teng tempat-tempat sing hitam pekat nggih beliau tetap turun. Nah kalau saya sendiri belum tentu, ya. Jadi para hadirin janganlah kita mau hanya karena di framing, apalagi medsos setiap hari dijejelin ke kita suatu kebohongan apabila di framingkan terus menerus seolah-olah benar, padahal itu tetap bohong, ya. Tetap suatu ketidakbenaran. Jadi harus hati-hati. Para Pak Camat, para kepala kelurahan yang hadir, matur sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bupati. Pak Bupati men sambutan. Berapa skornya Pak Bupati? Ya Allah, mboten napa-napa. Betul Pak Bupati tahun politik. Maka pesannya Pak Bupati, warga Kebumen nggak usah nganan, nggak usah ngiri, di tengah-tengah saja. Untung wae sing bagi duit ajudane Pak Bupati. Lah sing bagi kula lak salah meneh. Dadi kayak ini ku repot, Pak. Nerima amplop salah, bagi duit salah. Aku kudu keprimen. Kan aku bingung. Nika ana kotak infak liwat, ya selawatan dhisik kotak infake mubeng. Kotak ngemis kene. Lah kotak ngemis kula nyumbang ora apa-apa. Ayo panitane mriki, panitane. Endi mau kotak ngemise mau? Sing kula sumbang panitia. Kan lak nyumbang panitia angsal. Duwite damel napa niki rencana? Masjidnya dong rampung. Wes aku nyumbang masjid. Kowe ngomong money politik nek giyebuk cangkeme kameramen sengit kok. Gemilang sabar, kamu hari ini nggak dapat sumbangan ya. Ini aku membantu di masjid. Ya sugih kok. Masjid, bangun masjid gini. Rokmu ki ngopo ya rokmu? Lah wong kene iki Pak Bupati sumbangane, ya Allah. 2000 suwek, ambune kotang, ya Allah. Aku zizi. Wes samblok pisan. Sak lagu le. Selawatan le. Halo. Iwa Bandung
Iwak Bandeng ono iwak sepat, bupati ganteng, muga-muga bojone Papa sehat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Iwa bandeng ono iwa sapa mugi Pak Bupati diparingi sehat. Iwa hiu ono iwa sapa mugi Gus Miftah diparingi sehat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Bocah ayu ojo kalae mending selawat sampeyan tematine bonus nyawang gantenge kyaine lontong sate. Bocah ayu ojo kalae mending selawat pena tematine bonus nyawang ganteng bupatine bonus nyawang ganteng bupatine. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulki ilahi. Cacah hadroh ora tenanan ini mung separuh urung rampung kuwi le. Endi ra ono ngene goblok. Alah Rasida. Telat. Lontong tahu ana lontong sate ra usah galau pilih Gus Miftah wae. Kan Gus Miftah bukan politikus tapi kiai. Kiai ini sapa? Kan yang bilang bukan aku, tapi cangkemmu. Kurang ajar kayak cangkemmu juga. Kowe tak santet meteng lho kowe. Kula wangsul niki wae. Idza kanat qadamuka tatruku asaron fil ardi
Jika kakimu meninggalkan jejak di bumi, falisanuka yatruku asaron fil qalbi, maka lidahmu meninggalkan bekas di hati. Siapa orang yang paling bahagia itu? Fahani'an liman, maka kebahagiaan bagi siapa? Layat limu ahadan, orang yang tidak pernah mendolimi siapapun. Setuju? Jangan pernah mendolimi siapapun. Walayajruhu ahadan, tidak melukai orang lain. Walayahtabu ahadan, tidak menggunjing orang lain. Maka kalau saya punya prinsip, Pak, lebih baik saya dizalimi daripada saya mendolimi. Lebih baik saya disakiti daripada saya menyakiti. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu. Lebih baik saya dibohongi daripada saya membohongi. Lebih baik saya diapusi daripada saya ngapusi. Makanya kok ada tamu ke pondok, Gus, Bah, ngopo? Saya ditipu orang. Kalimat pertama saya apa? Alhamdulillah. Untung kamu nipu, untung kamu ditipu, tidak menipu. Lebih baik saya dibuli daripada saya membuli. Kula niku ora tau pikiran. Wingi sing viral niku, setiap hari komentar niku 3.000, 4.000, 5.000 masuk ke HP saya. Gus Miftah sakit hati. Oh tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa saya baca? Kok Gus Miftah selalu dibully? Iya, Gus Miftah terkenal. Kok Gus Miftah selalu direndahkan? Iya, karena mungkin mereka lebih rendah dibandingkan saya. Saya dianggap lebih tinggi, karena yang direndahkan itu pasti yang tinggi. Kok Gus Miftah dimusuhi? Ya berarti saya lawan sepadan. Kan lucu, sedekah dikomentari sama calon presiden. Cie. Berarti Gus Miftah levelnya calon presiden. Makanya tadi di pintu masuk bukan selamat datang Pak Bupati, tapi selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Pak Bupati jenengan lah dibully, dicaci maki sama orang. Niki kenapa kok saya itu nggak sakit hati? Di mana-mana saya sampaikan, setiap saya mau tidur Pak Bupati, ini saya buat doa sehusuk-husuknya, tangan saya angkat. Saya berdoa itu isinya 4 hal. Ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa saya. Ya Allah ya Rob, ampuni dosa bapak ibu saya. Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang mencintai saya. Dan yang terakhir apa Bu? Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang membenci saya. Jangankan jenengan yang tresno, yang benci saja saya doakan. Makanya kenapa saya itu nggak pernah sakit hati, santai. Saya punya prinsip, kalau ada orang membicarakan kita sakit hati, yang salah kita. Kenapa? Kalimat orang itu hanya nyampe ke dalam telinga kita, sementara kitalah yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hati. Maka kenapa Allah menciptakan 2 tangan? Tidak untuk menutup mulut semua orang, tapi untuk menutup kedua telinga kita. Yang perlu ditutup bukan mulutnya orang, tapi kupinge dewe. Kula santai. Seminggu saya dibully dalam 3 hal. 1, amplop Abah Kirun. Fakta yang sebenarnya apa? Narasi yang diserangkan ke saya, amplop Gus Miftah dikembalikan sama Abah Kirun supaya tidak mendukung pasangan calon presiden tertentu. Fakta yang terjadi nopo? Saya pengajian, bintang tamunya harusnya Cak Percil tidak bisa diganti Abah Kirun. Pulang pengajian sama-sama dikasih amplop. Saya itu nggak pernah nerima amplop. Nggak pernah nerima isine, sing nerima biasane asistene.
Lah pas di Demak itu sama panitia dikasih saya. Abah Kirun teriak, mana asistennya Gus Miftah supaya nerima amplop dari panitia. Yang terjadi apa narasinya? Abah Kirun menolak amplopnya Gus Miftah supaya tidak bergabung ke paslon Amin. Wih bosok cangkemmu dul. Saya dihujat, dibully, ternyata lebih bermartabat pelawaknya dibandingkan kiainya. Langsung kula ngelus dodo, alhamdulillah. Kula niku pas umroh, saya langsung ngelus dadanya istri saya, alhamdulillah. Di Indonesia sibuk menggunjing saya di Mekah sibuk umroh, tawaf. Kula sibuk teng Masjidil Haram. Padahal sholat di Masjidil Haram sekali sama dengan sholat di Kebumen 100.000 kali. Makanya jenengan gak usah kaget kalau Pak Bupati pulang umroh malah gak pernah Jumatan. Depositonya masih banyak Pak Bupati. Saya pulang, ndelalah pas Natal, tetangga saya Natalan semua karena banyak orang Katolik. Saya mengucapkan ucapan Natal. Selamat merayakan Natal untuk sahabat Kristiani saya. Rayakanlah Natalmu dengan sukacita dan bahagia sebagaimana aku seorang muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya mendorong orang Kristen untuk berangkat ke gereja karena gereja itu fasilitas untuk menjadikan orang Kristen yang baik. Karena kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Saya mendorong orang Islam untuk berangkat ke masjid karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, Islamnya baik, Hindunya baik, Konghucunya baik, Budanya baik, Katoliknya baik, maka Indonesia aman. Ingat, beda agama itu bukan musuh tapi partner dalam kebaikan. Dibuli meneh IG kula, Instagram kula. Dasar Miftah mengucapkan selamat Natal jadi Kristen. Saya jawab, siapa yang bilang? Kemarin saya mengucapkan selamat hari ibu, saya nggak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya nggak jadi Avenger, saya nggak jadi Batman. Terus dibully meneh Pak, Miftah kafir. Ora apa-apa, sahadat maning. Sebentar. Jadi saya tuh nggak pernah sakit hati Pak. Makanya istri saya itu heran sama saya, kok iso ya Bah jenengan belas rasa ndoloro ati, malah bendina didongake. Di Jogja itu Pak Bupati, kok ada kiai hasut sama saya, benci sama saya, ngonek-ngonek ke saya. Saya bilang sama santri, tolong kiainya itu kalau ada acara dikirimi beras, dikirimi kambing, tapi dia nggak usah tahu yang ngirimi saya. Jadi kalau ada orang sengit malah tak kirimi wedhus. Makanya sampean sengit saja sama saya, nanti tak kirimi asu. Masa waktu kita dihabiskan hanya untuk membenci orang? Saya nggak mau Bu. Bah kemarin dirasani pernah nih saya itu kalau nggak bisa ngaji Gus badal ke orang itu saya bilang sama panitia, saya mohon maaf nggak bisa datang, ini ada badal, panitia nggak usah ngamplopi badal saya, yang ngamplopi saya saja. Satu ketika saya nggak bisa ngirim badal, saya bilang begini, silahkan panitia cari penceramah pengganti, nanti yang ngamplopi saya, yang bisa roi saya. Akhirnya dapat kiai pengganti. Kiai pengganti ini yang ngamplopi saya, dia nggak tahu yang ngamplopi saya, di panggung ngonek-ngonek ke Gus Miftah. Kulo nesu, mboten kulo seneng. Pahalaku double, siji pahala ngamplopi, loro pahala dibuli. Mila jenengan iku rasa terlalu seneng kali kulo. Lan jenengan seneng kali kulo, sing oleh pahala jenengan. Tapi lan jenengan nyenengit kulo, sing oleh pahala kulo. Ayo, malah jenengan benci mawon kali kulo, ora apa-apa. Paling mulai cangkemmu udunan. Mila niku dieleke. Kalau jejak kaki kita meninggalkan bekas di bumi, jejak lisan kita meninggalkan bekas di hati. Bapak Ibu, hati niku kaya gelas. Gelas ini pecah, nyuwun sewu, umpama saged dirakit meneh dia tidak akan seindah sebelumnya. Hati juga sama. Kalau hati orang lain sudah pecah, nyuwun sewu, dia tidak akan pernah sesempurna sebelumnya. Contoh, saya punya masalah dengan Pak Bupati. Walaupun pada akhirnya saling bermaaf-maafan, mohon maaf, tidak akan pernah seutuh seperti sebelumnya. Nggih napa mboten?
Maka nyuwun sewu, lebih gampang menjaga jejak kaki atau omongan tidak melukai hati? Lebih susah menjaga omongan tidak melukai hati. Kalau nyuwun sewu, saya itu ngaku, saya itu sadar Miftah itu mulutnya kasar, tapi nyatane kathah orang yang seneng dengan mulut kasar saya. Contoh Kiai Hasib Tambak Beras, haulnya Mbah Wahab Hasbullah yang punya lagu ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman. Kalau si baik hubul waton minal iman. Itu yang hadir Presiden Pak Jokowi. Mungkin saya orang muda NU yang paling sering ceramah di hadapan Presiden. Ada Pak Kiai Said, waktu itu Kiai masih menjadi ketua umum pengurus PBNU. Ada Gubernur Jawa Timur, Kiai top, sing ceramah Gus Miftah. 40 menit saya ceramah Bu, sekalipun saya tidak ngomong kasar. Karena saya itu bisa mapake diri. Kalau saya ceramah di hadapan Presiden tentunya beda ketika saya ceramah di dunia malam. Nah, setelah ngaji Kiai Hasib datang, Pak Bupati. Gus, waduh kok ngamuk iki Kiai ini aku. Wonten dawuh, aku gelo karo awakmu. Saya marah sama kamu. Kenapa Kiai? Aku gelo. Mosok pengajian 40 menit belas ngomong dancuk. Ya Allah. Jadi ternyata saya tuh ngomong dancuk banyak yang seneng Bu. Tapi kalau ngomong Pak Bupati masalah. Yang ngomong Gus Miftah, oke. Akhirnya saya batin, alah dancuk. Ngerti yang ngomong dancuk, aku mau. Saya itu ngomong dancuk dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena kalau nggak ada yang berani ngomong dancuk, besok lama-lama dancuk diaku sebagai milik Malaysia. Karena Malaysia sukanya ngaku, wayang Malaysia, reok Malaysia, keris Malaysia, batik Malaysia. Lah wong Indonesia gak ada yang berani ngomong dancuk. Sesuk sing ngomong dancuk Ipin Upin. Kan gak lucu Ipin Upin ngomong dancuk. Dancuk. Ra kepen. Jangan sampai mulut kita itu melukai hatinya orang lain. Lah sekarang malah ditampakkan dengan nyata, bangga kalau menggunjing orang lain, betul? Maka kemudian kita disampaikan dalam sebuah pepatah, jalis ahli sidqi wal wafa, pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Kula niku nyuwun sewu, nggak bisa membalas bulian orang dengan bulian yang sama. Kula mending megah. Santri-santri niku Pak, tahu saya dibully, bah balas, kami yang akan bergerak. Saya bilang jangan, cukuplah saya yang dibully, jangan pernah membuli. Padha karo ngeten Pak, debat presiden pertama niku lak selain capres yang viral lak Gus Miftah, gara-gara duduk di belakang calon presiden. Saya itu bukan tim kampanye Pak, saya itu bukan TKN, bukan tim kampanye nasionalnya Pak Prabowo, bukan, tidak tim sukses, jenengan salah. Saya bukan, tanya Pak Bupati, saya bukan tim sukses, bukan tim kampanye, bukan tim sukses. Saya hanya orang yang sekedar mencintai Pak Prabowo. Emang boleh? Boleh. Wong cinta kok nggak boleh? Boleh Pak Bupati? Boleh. Tapi saya bukan tim kampanye. Saya diundang untuk hadir, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Begitu Pak Prabowo dihantam, dir sama lawan-lawannya, tim suksesnya mengatakan apa? Pak Prabowo balas, gantian hantam. Apa jawaban Pak Prabowo? Gak usah kita membuat malu orang lain, cukup saya yang dipermalukan. Berapa skornya? 5. Payung memang tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung bisa melindungi kita dari hujan. Sabar memang tidak menyelesaikan masalah, tapi dengan sabar bisa membawa kita dapat menyelesaikan masalah. Mana bocah-bocah gemilang rungokno, sing mayungi kalah karo sing ngudani. Iya, kata Pak Bupati, sing ngudani kalah karo sing ngeloni. Iya, ya dudane pengen kelo.
Loh Pak Dudare Pak Kiai menika ngurusi anak yatim. Anak yatim berapa Pak Kiai yang diurusi? 87. Tiap bulan berapa Pak? Per anak 1 bulan 50.000, sebanyak 87 anak yatim. Jadi pesan 200 nitip untuk anak yatim. Ngomong money politik tak ajar, nyumbang cah yatim money politik, cangkeme kekrek pisan. Saya itu kalau ngesai duit nggak tak kayak uang, tangannya gatel. Mbak Gemilang minta, sorry sama cewek saya nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih mahar. Iya. Oh anak buah Pak Kiai, sombong. Anak buah saya. Pak Kiai ini lucu teman, untungnya mung siji. Digerogoti. Pon, sudah jam 2 pengajian selesai. Jam saya jam 2, jam saya itu isinya 2 semua. Jam Pak Lurah rang yang guyu Pak Lurah. Lurah kuru temen atau badok ya. Cilik temen Lurah. Kenapa? Pak Lurah fitness, badannya fit, hatinya ngenes. Mudah-mudahan Pak Lurah panjang umur ya. Wong santunya mati, Pak Lurah hidup sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Yatimin ndongake kula ya supaya sehat ya. Matur nuwun Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.